Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama ada Wisnu Eki, 2 Wiwit Dita, 3 Tiara Rizkiana, 4 Maela Aminah, dan yang kelima Muhammad Juiman. Di sini kami akan mempresentasikan tentang gempa bumi di Palu. Dalam presentasi kali ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis gempa bumi, definisi gempa bumi di Palu, analisis penyebab terjadinya gempa, dan selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan dari gempa. Untuk yang pertama, ada jenis-jenis gempa bumi akan disampaikan oleh Wisnu. Jenis-jenis gempa bumi. 1. Jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya. A. Gempa tektonik. Gempa bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng tektonik secara mendadak. B. Gempa runtuhan. Gempa ini biasanya terjadi pada daerah kapur atau daerah pertambangan. C. Gempa vulkanik. Gempa ini terjadi akibat adanya aktivitas magma. D. Gempa buatan. Gempa yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti peledakan dinamit, nuklir, dan lain-lain. Dua, jenis gempa bumi berdasarkan kedalaman. A. Gempa bumi dalam. Gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. B. Gempa bumi menengah. Gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. C. Gempa bumi dangkal. Gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Ketiga, jenis gempa bumi berdasarkan getarannya. A. Gelombang primer, gelombang longitudinal adalah gelombang atau getaran yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan antara 7 sampai 14 km per detik. Getaran ini berasal dari hiposentrum. B. Gelombang sekunder. Gelombang transversal adalah gelombang atau getaran yang merambat seperti gelombang primer dengan kecepatan yang sudah berkurang, yakni 4-7 km per detik. Gelombang sekunder tidak dapat merambat melalui lapisan cair. 4. Gempa bumi berdasarkan urutan kejadian. A. Gempa bumi utama, main shock, langsung diikuti gempa bumi susulan tanpa gempa bumi pendahuluan, foreshock. B. Gempa bumi terus-menerus dan dengan tidak terdapat gempa bumi utama yang signifikan disebut gempa bumi swarm. Biasanya dapat berlangsung cukup lama dan bisa mencapai 3 bulan atau lebih. Contohnya terjadi pada daerah vulkanik seperti di Gunung Lawu di tahun 1979 dan Kemiling, Bandar Lampung 2006. Ada definisi dari gempa bumi adalah peristiwa bergetar atau bergoncangnya bumi karena pergerakan atau pergeseran lapisan batuan pada kulit bumi secara tiba-tiba. Gempa bumi di Palu merupakan peristiwa gempa bumi yang berkekuatan 7,4 skala Richter diikuti tsunami yang melanda pantai barat Sulawesi bagian utara pada tanggal 28 September 2018 pukul 18.02 WITA. Pusat gempa berada di 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut kota Palu dengan kedalaman 10 km. Gempa memicu tsunami hingga ketinggian 5 meter di kota Palu.
Gempa ini berlangsung saat patahan Palu Koro yang melintasi Palu bergeser sekitar 10 km di bawah permukaan tanah. Setelahnya ada 500 gempa susulan di Palu. Analisis penyebab terjadinya gempa. Pulau Sulawesi merupakan pulau yang rawan terjadinya gempa karena berada di pertemuan tiga lempeng besar yaitu lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Filipina. Ketiga lempeng itu saling bergerak dan bertabrakan, sehingga energi berkumpul di beberapa titik hingga membentuk patahan dan tekanan. Apabila salah satu lempeng tidak kuat untuk menahan, maka akan timbul gempa. Gempa bumi di Palu ini merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicentrum dan kedalaman hiposentrumnya, gempa ini termasuk ke dalam gempa bumi dangkal yang terjadi karena aktivitas di zona sesar Palu Koro yang dibangkitkan oleh deformasi dengan mekanisme pergerakan dari struktur sesar mendatar. Karena pergerakan dan pergeseran sesar itu, maka timbullah getaran dan patahan di beberapa bagian bumi. Sesar ini merupakan sesar yang teraktif di Sulawesi, dengan pergerakan 7 cm per tahun. Kawasan daratan sekitar gempa seperti Kabupaten Donggala disusun oleh batuan berumur pratersier, tersier, dan kuarter, yaitu batuan yang umurnya sangat tua. Batuan ini telah mengalami pelapukan. Endapan kuarter tersebut, menurut analisis PVMBG, pada umumnya bersifat urai, lepas, lunak, belum kompak, dan bersifat memperkuat efek goncangan. Setelah gempa Palu, terjadi tsunami setinggi 6 meter. Itu terjadi karena bentuk Teluk Palu yang wujudnya panjang dan menyempit menyebabkan kecepatan dan tinggi gelombang bertambah menuju kota Palu. Selanjutnya ada likuifaksi. Akibat guncangan gempa, beberapa saat setelah puncak gempa terjadi muncul gejala likuifaksi atau pencairan tanah. Lumpur muncul dari bawah tanah dan menggeser tanah hingga puluhan meter. Saat terjadi likuifaksi, terjadi kenaikan dan penurunan muka tanah. Likuifaksi berlangsung pada tanah berpasir yang terendam air. Guncangan yang ditimbulkan gempa menyebabkan tanah kehilangan ikatan sehingga melarut seperti air dan mengalir membawa bangunan dan kendaraan. Dampak terjadinya gempa. 1. Yaitu masyarakat menjadi korban. Total korban meninggal dunia sebanyak 1.407 jiwa, total korban hilang 113 jiwa, total korban tertimbun 152 jiwa, dan korban luka-luka 2.549 jiwa. Yang kedua yaitu kerusakan infrastruktur. Berbagai bangunan, pusat perbelanjaan atau mal terbesar di Palu yaitu Mall Tatura ambruk, Hotel Roa-Roa berlantai 8 rata dengan tanah, Rumah Sakit Anutapura yang berlantai 4 roboh, Jembatan Ponulele yang merupakan ikon wisata kota Palu roboh setelah diterjang tsunami, dan jalur Palu-Poso Makassar tertutup longsor. Gabungan tim Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (ITB) dan ASEAN Institute of Technology Thailand menghitung lebih dari 5.000 bangunan yang rusak. Dari bangunan yang rusak terdata ada 1.045 bangunan di Perumnas Balora yang amblas. Yang ketiga yaitu dampak ekonomi. BNBP merilis total kerugian dan kerusakan dampak gempa mencapai 18,48 triliun. Kerugian mencapai 2,89 triliun, sedangkan kerusakan mencapai 15,58 triliun. Dampak kerusakan yang paling besar
berasal dari sektor permukiman yaitu 9,41 triliun. Kerusakan dari sektor infrastruktur terbesar yaitu 1,5 triliun. Sektor ekonomi yaitu sebesar 4,22 triliun. Sektor sosial 3,37 triliun dan lintas sektor yaitu sebesar 0,44 triliun. Dampak selanjutnya yaitu akses jaringan listrik terputus. Jaringan telekomunikasi di Kota Palu mengalami blackout atau terputus pasca rangkaian gempa bumi mengguncang Kota Palu. Selain jaringan telekomunikasi, rangkaian gempa juga mengakibatkan jaringan listrik terputus. Kondisi ini menyebabkan Kota Palu menjadi gelap dan menyusahkan dalam mengevakuasi korban yang tertimbun bangunan runtuh. Ini adalah beberapa gambar yang diambil pasca gempa di Kota Palu yang berkekuatan 7,4 skala Richter. Kita bisa melihat rumah warga luluh lantah dengan tanah. Selanjutnya ada cuplikan video dari kejadian gempa di Palu. Astagfirullahaladzim. 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 Kaget saya.
saking banyaknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.